Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok ASP kelompok 15D akan mempresentasikan mengenai review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Di sini kami terdiri dari Muhammad Arung Tegar, Candika Kusumananda, Dinda Aura Malika, Evilawati, dan Hizkil Wakur. Baik, akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Dinda. Saya silakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi pemeriksaan LKPD. Nah, jadi dalam pemeriksaan LKPD ini dijelaskan bahwa pemeriksaan dalam keuangan daerah secara umum dilakukan dengan menjalankan suatu proses audit. Proses audit ini adalah merupakan suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan dapat mengevaluasi bukti secara objektif yang dapat berhubungan dengan asersi tentang suatu tindakan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk dapat menentukan tujuan dari tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikannya dalam hasil-hasil kepada pemakai yang mendapat berkepentingan. Selanjutnya, di sini juga terdapat adapun pemeriksaan yang termasuk dalam LKPD merupakan suatu pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tersebut yang merupakan suatu proses yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk dapat menilai apakah laporan keuangan pemerintah daerah tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Nah, jadi pemeriksaan laporan keuangan ini adalah suatu pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK untuk dapat memberikan suatu opini atas kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD. Yang dimaksud dengan LKPD ini juga memiliki tanggung jawab, yaitu merupakan suatu pertanggungjawaban kepada daerah atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD ini juga disusun yang telah dijelaskan bahwa disusun berdasarkan SAP. Next, selanjutnya di sini terdapat pemeriksaan LKPD. Nah, itu merupakan suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk dapat memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP dan bebas dari salah saji material atau telah dinyatakan dengan benar. Nah, jadi pemeriksaan ini merupakan suatu proses identifikasi, suatu masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang berdasarkan dengan standar pemeriksaan untuk dapat menilai adanya kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, di sini juga terdapat tujuan pemeriksaan KPD yaitu untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan 4 kriteria dan dapat menyampaikan suatu opini dalam bentuk evaluasi independen kepada DPRD, pemerintah daerah, dan publik, serta untuk dapat meningkatkan kualitas suatu pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan sesuai dengan standar. Baik, selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Eh, Dipersilakan. baik, eh, dasar hukum pemeriksaan LKPD oleh BKP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Un- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbeda Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemeriksaan Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2 buka kurung 1 tutup kurung pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 buka kurung 1 tutup kurung pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BKP meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, Peraturan BKP RI tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara SKP, SKPN.
Nah, selanjutnya, jenis-jenis pemeriksaan LKPD. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajiban, opini atas kewajaran laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi penggunaan anggaran. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk pemeriksaan aspek-aspek tertentu sesuai pemeriksaan atau kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya metodologi dan tahapan pemeriksaan LKPD. Yang pertama itu perencanaan pemeriksaan. Dalam perencanaan pemeriksaan ini, pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan, pemahaman entitas dan proses bisnis, pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, pelaksanaan prosedur analisis awal, pemahaman atas SPI, identifikasi dan penilaian risiko awal, penetapan batas materialitas awal, dan penentuan metode uji petik. Lalu ada strategi pemeriksaan atau audit strategi, itu yang berisi hal-hal yang akan dilakukan selama pemeriksaan dan rencana pemeriksaan atau audit plan, yang merumuskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan strategi dan rencana pemeriksaan harus didokumentasikan secara tertulis dan diperbarui sepanjang proses pemeriksaan. Nah, sebagai hasil akhir dari tahap perencanaan, pemeriksaan menyusun laporan hasil perencanaan pemeriksaan atau LHPP, P2, dan program kerja perorangan PKP. Lalu tahapan pemeriksaan LKPD yang dilakukan itu antara lain perencanaan. Yang pertama itu memahami entitas yang diperiksa, menentukan tujuan dan lingkup pemeriksaan, dan mengidentifikasi resiko dan menetapkan prosedur pemeriksaan. Lalu yang kedua itu pelaksanaannya. Nah, ini mengumpulkan bukti pemeriksaan atau berupa dokumen, wawancara, ataupun observasi. Lalu melakukan analisis terhadap laporan keuangan, mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir itu pelaporan. Nah, dalam pelaporan itu ada menyusun laporan hasil pemeriksaan atau LHP, membahas hasil pemeriksaan dengan entitas terkait, lalu menyampaikan opini atas laporan keuangan tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dasar atau kriteria penetapan opini BPK memberikan opini berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengadilan internal. Next. Pemerolehan dan analisis bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria. Bukti yang dilakukan dengan bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan. Proses pengumpulan bukti dilakukan sampai pemeriksaan, yakni bahwa bukti telah cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan. Kuantitas bukti yang diminta tergantung pada resiko pemeriksaan. Semakin tinggi resiko, bukti yang harus didapatkan semakin banyak. Dan kualitas bukti tergantung pada risiko pemeriksaan. Semakin berkualitas sebuah bukti, kemungkinan lebih sedikit bukti yang diminta. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil akhir. Laporan hasil pemeriksaan atau yang disingkat dengan LHP merupakan dokumen resmi berisi hasil pemeriksaan dan opini yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintahan daerah dan publik. Laporan hasil pemeriksaan merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas, yaitu dalam penyusunan dan pembahasan konsep LHP
atas laporan keuangan. Penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP atas laporan keuangan. Selanjutnya, next. Ini opini yang dapat diberikan BPK atau Badan Pusat Keuangan. Yang pertama yaitu wajar tanpa pengecualian yang disingkat WTP. Laporan keuangan disajikan secara wajar tanpa kesalahan material. Yang kedua yaitu wajar dengan pengecualian atau yang disingkat dengan WDP, yaitu terdapat kesalahan material tetapi tidak secara keseluruhan memengaruhi kewajaran laporan. Yang ketiga yaitu tidak wajar atau disingkat dengan TW, merupakan kesalahan material signifikan sehingga laporan tidak dapat dipercaya. Yang terakhir yaitu tidak memberikan pendapat atau yang disingkat TMP, merupakan tidak cukup bukti untuk memberikan opini. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.